Alright, halo Brats, balik lagi bareng gue Iksan Cahyadi. Dan kali ini gue akan mereview Sony A6000 yang katanya kamera sejuta umat. Memang harus diakuin, jika dibandingkan dengan kamera kompetitor jajarannya, Sony A6000 ini sudah cukup sangat unggul ya menurut gue pribadi dengan beberapa kekurangannya. Jadi gimana reviewnya? Kita intro dulu. Kamera Sony A6000 ini dirilis sekitar tahun 2014. Jadi untuk ngomongin umurnya ini sudah sekitar 6 tahunan. Tapi kamera ini masih digandrungi hingga saat ini. Kenapa bisa digandrungin? Karena kamera ini dibanderol cukup murah sekali. Dengan harga 7.500.000 kalian sudah mendapatkan lensa kit bawaannya. Dengan ukuran 16-50 mm dan dengan bukaan 3,5 sampai 5,6. Dari segi build quality-nya juga kamera ini mempunyai hand grip yang sudah sangat compact ya menurut gua. Untuk dipegangnya enak banget hand gripnya. Hands on A6000 ini udah keren. Tidak beda jauh dengan seri APS-C karena memang didesain sama aja. Kamera Sony ini belum didesain dengan daya tahan debu atau cipratan air. Beda dengan kelas di atasnya seperti A6300 sampai A6600 yang baru rilis kemarin, itu udah didesain dengan daya tahan itu. Ngomongin soal lensa kit bawaannya juga, lensa kit ini sudah cukup sangat oke. Karena kalau misalkan dilihat, lensa ini sudah terlihat wide dan kalau kita ngambil video ala-ala sinematik menurut gue sangat keren sekali dan apalagi buat ngevlog ya. Tapi ngomongin soal vlog, kamera ini harus diperhitungkan karena kamera ini flipnya hanya sampai 45 derajat, tidak bisa sampai ke depan. Jadi untuk kalian kontrol sendiri mungkin agak sulit ya. Dan untuk vlogging itu sendiri, kamera ini belum ada jack audio 3,5 mm nya. Dan itu menurut gue itu sangat telak sih untuk para vlogger kalau memilih kamera ini. Karena memang cukup sangat sulit. Tapi si Sony ini sudah menyediakan mic eksternal untuk kamera Sony yang belum ada jack audionya. Untuk sensornya ini sendiri APS-C 24,3 megapiksel. Kalau kalian belum mengerti sensornya, sensor ini adalah ini. Jadi si sensor ini bisa kalian cek. Untuk seri full frame itu biasanya sensornya agak lebih besar dan ini di bawah full frame. Dan gue belum mempersiapkan ya ukurannya berapa ya, gue agak lupa juga. Karena yang gue tahu full frame itu di atas APS-C dan agak lebar aja. Untuk bokeh-bokeh itu sendiri agak keren. Ini mungkin ini APS-C yang gue pakai. Nih kalau misalkan pakai full frame ya agak lebar lagi nih segini. Jadi blurnya itu agak mantep. Kamera ini juga dikatakan sejuta umat ya, bisa semiliar umat. Memang kamera ini menawarkan kualitas yang sangat oke sekali dengan bandrolan harga yang 7,5 juta menurut gue itu sangat murah. Dan ini sangat cocok untuk para videographer yang mau mulai belajar. Di sini ini kamera A6000 ini bisa banget untuk kalian jadikan batu loncatan. Bukan hanya batu loncatan, menurut gue sudah cukup sangat oke sih untuk kalian jadikan, untuk kalian ikut sertakan dalam proyekan kalian seperti wedding atau dokumentasi lainnya yang mungkin berbayar untuk kalian. Dan itu kan bisa bermanfaat juga buat kalian. Jadi kamera Sony ini siap untuk kalian pelajari. Kalau bagi gue sendiri, kamera Sony A6000 ini atau Sony yang lainnya itu menurut gue memang si Sony ini dalam urusan video memang menurut gue keren banget. Karena dari segi warna, frame rate yang ditawarkan itu cukup menarik dan sangat oke banget. Dari segi gambar sendiri terlihat netral dan untuk para videographer yang mungkin suka dengan color grading, untuk kamera seri di atasnya seperti A6300, A6400 udah menyediakan HLG atau hybrid log gamma atau S-Log ya. Dan itu sangat keren banget. Kita buat flat dan kita bisa daur ulang kembali color gradingnya mau dibuat seperti apa, terserah kita. Dan kamera Sony A6000 ini juga sudah bisa merekam Full HD dengan frame rate 60. Kekuatan baterai ini juga bisa sampai 370 shot. Autofokusnya pun sudah cukup sangat cepat. Walaupun belum ada tracking fokusnya. Ya wajar sih menurut gue ya. Kalau mau ya beli dengan harga yang agak mahal. Tadi layarnya gue udah bahas belum ya. Layarnya ini belum bisa sampai 90 derajat. Baru 45 derajat sampai sini. Jika ke bawah
dia baru seperti ini ya. Dan untuk viewfindernya sendiri udah dilengkapi dengan electronic viewfinder. Jadi ketika kita mau memotret dan melihat viewfinder, display kamera ini akan mati dan itu sudah cukup bermanfaat untuk kehematan baterai kita. Jadi gue sendiri udah pakai kamera ini selama 2 tahun. Jadi itu yang gue bilangin tadi, gue udah belajar banyak banget dari kamera ini, dan ini jadi batu loncatan gue untuk mengembangkan diri gue, mempelajari kamera-kamera, dan menurut gue ini sudah cukup sangat oke dan mendapatkan banyak tawaran yang menarik pada kamera ini. Masih sangat digandrungi karena kamera ini juga udah mau gue jual, karena memang gue pribadi udah harus upgrade skill, karena gue pun harus mau mempelajari kamera di atasnya yang memang yang sudah dilengkapi dengan HLG atau S-Log. Kamera ini juga udah, ya menurut gue udah membalikan modal gue mengikuti wedding atau acara ya apalah yang awalnya memang belum begitu profesional banget. Waktu itu gue emang ya ikut-ikutan belajar teman, bawa kamera ini, dan ya hingga akhirnya gue bisa sendiri, dan akhirnya gue bisa mengoperasikan gimana kita dapetin momen, karena memang bahaya dari segi audionya sendiri, dari segi autofokusnya, dan emang kekurangan kamera ini juga belum bisa touchscreen ya. Dan memang kalau kalian suka dengan buat video sinematik, kamera ini sangat cocok banget buat kalian para videografer yang suka buat sinematik atau buat film-film, atau mungkin buat video-video yang agak sedikit proper. Nah, video ini bisa jadikan batu loncatan, dan memang sudah sangat keren banget dari segi kualitas gambarnya. Kamera ini masih belum cocok untuk mungkin kalian yang mau jadikan vlogging, karena memang kamera ini masih banyak banget kekurangannya untuk vlogging, dari audio itu sendiri atau flip kameranya dan lain-lain, masih banyak banget lah. Jadi kalian harus spend money lebih banyak kalau kalian mau vlogging pakai kamera ini. Dan yang terakhir ya, kamera Sony A6000 ini atau kamera Sony yang lainnya, dia sudah dilengkapi dengan lensa-lensa yang sangat banyak sekali, mulai dari lensa manual yang dibanderol dengan harga ratusan ribu, lensa manual, hingga benar-benar lensa dari Sony-nya yang memang kalian bisa pilih banyak banget, disesuaikan dengan budget yang kalian punya. Jadi kesimpulannya, menurut gue video Sony A6000 ini cocok banget untuk para videografer pemula untuk belajar menjadikan batu loncatan. Dan bukan batu loncatan aja, menurut gue ini kamera udah semi profesional ya, dan bisa dibuat proyekan juga. Tapi video ini tidak cocok untuk vlogging menurut gue. Mohon maaf jika penjelasannya kurang jelas, dan koreksi jika ada kesalahan. Komen di bawah. Mulailah menantang diri kalian dengan berkarya, be the best for yourself.